Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan bikin video tentang karies ya atau gigi berlubang. Jadi karies itu adalah istilah medis yang biasa digunakan untuk gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini merupakan salah satu penyakit mulut, gigi dan mulut yang paling sering ya dialami. Entah pada anak-anak, entah pada remaja, pada orang dewasa maupun pada orang lansia. Apa itu karies? Jadi kita harus tahu istilah karies gigi berlubang itu sebenarnya apa sih yang rusak dari bagian gigi kita. Jadi gigi berlubang atau karies adalah kerusakan jaringan email dan dentin gigi. Jadi adanya kerusakan pada lapisan terluar dari gigi kita. Harusnya gigi kita itu terlindungi oleh email, tetapi email ini rusak. Kenapa email ini rusak? Jadi email ini rusak akibat dari bakteri yang ada di dalam mulut kita. Jadi di dalam mulut kita itu ada bakteri-bakteri yang dimana tugasnya bakteri ini untuk memfermentasi makanan, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu hasil dari fermentasi bakteri ini malah menyebabkan kerusakan pada email dan dentin gigi kita, sehingga gigi kita menjadi lubang. Nah, sekarang apa sih penyebab karies? Jadi penyebab utamanya itu adalah asam yang dihasilkan bakteri dari plak gigi. Jadi makanan-makanan yang tersisa di dalam mulut kita itu akan difermentasi oleh bakteri, di mana hasil fermentasi itu akan menyebabkan lubang atau karies pada gigi kita. Nah, jadi faktor utamanya adalah bakteri, bukan karena makanan. Nah, kemudian kalau kita tahu bahwa karies itu adalah kerusakan pada jaringan gigi kita yang disebabkan oleh bakteri, upaya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga gigi kita supaya tidak terkena karies? Yang pertama tentunya kita harus rajin menyikat gigi ya. Nah, menyikat gigi ini minimal dalam sehari adalah 2 kali. 2 kali yakni setelah sarapan pagi dan juga sebelum tidur malam. Kita harus sikat gigi. Kemudian tentunya dalam kita memilih sikat gigi juga harus sikat gigi yang tepat, di mana sikat gigi yang tepat itu adalah sikat gigi yang ukurannya menyesuaikan dengan rongga mulut kita, kemudian ujung dari sikat gigi itu bisa sampai menyentuh gigi geraham paling belakang, dan kemudian bulunya juga memilih bulu yang halus. Kenapa? Karena bulu yang halus dia akan bisa menyikat dan juga bisa masuk ke sela-sela gigi. Kemudian kita gunakan pasta gigi yang mengandung fluorid ya. Lalu harus menggosok gigi dengan cara yang benar, di mana menggosok gigi cara yang benar itu adalah menggosok gigi dari atas ke bawah dengan gerakan sedikit berputar, dari atas ke bawah seperti itu. Jadi tidak menggosok gigi dari arah kanan ke kiri, bukan seperti itu, tapi dari atas ke bawah dengan sedikit melingkar. Lalu setelah itu, nah selain ada upaya kita menjaga kesehatan gigi dengan sikat gigi, kita juga harus mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang manis-manis gitu ya. Nah, tapi kalau kita apakah setiap kali setelah kita makan atau minum yang manis kita harus sikat gigi? Sebenarnya tidak harus, kita cukup membiasakan berkumur setelah makan dan minum, terutama setelah makan atau minuman yang manis setelah coklat. Nah, kemudian untuk berkumurnya ini juga ada caranya, di mana pada saat kita berkumur itu bukan hanya memasukkan air ke dalam mulut, tetapi kita berkumur-kumur dengan ketika kita memasukkan air ke dalam mulut, lalu digerak-gerakkan di dalam mulut minimal 3 kali. Nah, kemudian mengapa sih kita itu kalau ada gigi berlubang harus ditambal? Kenapa nggak kita biarin aja gigi itu lubang? Ternyata ketika kita membiarkan gigi berlubang, maka kenapa sih kita harus menambal gigi? Jadi ketika kita menambal gigi, kita akan menghentikan proses karies ya. Jadi ketika satu gigi lubang kita tambal, maka akan menghentikan proses lubang pada gigi itu sendiri.
lalu juga mencegah dari perluasan gigi berlubang pada gigi yang sehat, di mana pada saat gigi berlubang itu banyak bakteri dan juga di mana bakteri ini dan kotoran bakteri-bakteri ini bisa menyebabkan lubang atau karies pada gigi-gigi yang lain. Nah, kalaupun karies itu nggak segera ditangani, bisa menyebabkan karang gigi, juga bisa mengalami gangguan saraf gigi. Biasanya pada beberapa orang dengan gigi berlubang itu dia akan merasakan nyeri yang sangat hebat, di mana nyeri ini disebabkan karena lubang gigi ini sudah sampai dengan saraf gigi. Bisa terjadi infeksi saraf gigi, akar gigi, dan juga abses. Jadi biasanya pada giginya, pada gusinya ada nanah seperti itu. Lalu, di mana gigi berlubang ini bisa mengganggu proses makan minum. Seringkali orang dengan lubang gigi berlubang dia nggak nyaman untuk makan ataupun minum, rasa nyeri seperti itu, dan juga bisa mengganggu kualitas aktivitas sehari-hari. Dengan gigi yang berlubang, kita tidak bisa belajar dengan baik, bekerja dengan baik, dan beraktivitas lainnya dengan baik. Kemudian, karies yang segera tidak ditangani dan semakin banyak karies, maka dia akan menyebabkan infeksi saluran pernafasan, sering batuk, sering pilek, kemudian sering gigi bengkak, ataupun infeksi tenggorokan. Dan yang paling utama adalah menyebabkan bau mulut atau halitosis. Jadi seringkali orang-orang dengan gigi berlubang dia akan memiliki bau mulut yang tidak enak. Kemudian kapan harus ke dokter gigi? Apakah kita harus ke dokter gigi setelah kita tahu kalau gigi kita berlubang? Ternyata tidak. Kita sebaiknya rutin berkunjung ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Loh dok, kalau gigi saya nggak berlubang, tujuannya saya ke dokter ngapain? Jadi kita bisa ke dokter itu untuk deteksi dini masalah gigi dan mulut. Kemudian bisa scaling gigi, edukasi kesehatan gigi dan mulut, dan juga mendapat perawatan gigi. Nah, kalaupun jika gigi kita berlubang, maka nggak harus menunggu 6 bulan. Kalau gigi kita berlubang, ya segera ke dokter gigi untuk mendapatkan penanganan supaya mencegah terjadinya komplikasi pada gigi-gigi yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video edukasi saya bermanfaat buat kita semua. Tunggu next video ya. Terima kasih.